Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan bahas game yang viral di antara kejuaraan dunia catur kilat, teman-teman, di mana Magnus Carlsen seolah membanting caturnya ketika berhasil menang melawan Hans Niemann. Apa yang terjadi? Ya, intinya mereka bertemu di babak 8 besar kejuaraan dunia catur kilat di New York, Amerika Serikat. Nah, format dari siapa yang akan menang itu mereka akan bertemu 4 kali ya. 2 kali pegang buah putih, 2 kali pegang buah hitam. Nah, ternyata dari 2 game Magnus Carlsen kalah ya, yaitu 1,5-1/2. Jadi game pertama remis, game kedua Magnus kalah. Nah, sisa 2 game deh. Kalau mau menang, Magnus harus menang terus. Dan wow, Magnus menang terus. Jadi skornya sangat tipis ya teman-teman, 2,5, 1,5 dari 4 game. Itulah kenapa Magnus Carlsen sangat emosional. Dan kita akan bahas game yang membuat si Magnus ini emosional. Nonton terus sampai habis. Ini agak panjang gamenya ya teman-teman. Akurasi dari Magnus 92,5%, putih 87,5%. Memulai dengan langkah E4, dijawab E5, kemudian kuda F3, hitam kuda C6, Italian game ya. Direspon dengan cara yang sama, gajah C5, D3, kemudian kuda F6. Lanjutkan dengan rokade, rokade juga, dan kemudian H3, H6, saling mencegah, profilaktik. Putih C3, hitam D6, kemudian benteng E1, A6, untuk menyimpan gajah mundur ke petak A7. Putih kuda BD2, benteng L8, kemudian Hans Niemann manuver kuda ke petak F1, hitam juga lakukan manuver dengan gajah mundur ke petak A7. Kemudian Hans Niemann lanjutkan dengan kuda G3, hitam mainkan langkah gajah E6. Dimakan, makan lagi dengan benteng ya, karena di sini udah ada benteng. Kemudian biasanya kan dimakan pakai pion. Kenapa kali ini pakai benteng? Karena bentengnya bukan berada di petak F8. Kalau di F8 membuka jalur F enak teman-teman. Kemudian putih lanjutkan dengan mendobrak D4 ya, tujuan fork D5, mundur benteng, kemudian gajah ke petak E3. Kali ini Magnus yang gebuk pion D4. Ya, ada ancaman pada pion E4 membuat putih harus makan dengan gajah supaya benteng menjaga pion E4. Digebuk lagi dengan kuda, gebuk lagi, dan kemudian C6. Ya, unggul buat putih. Ya, kemudian putih lanjutkan dengan menteri ke petak B3, ancam B7, sekaligus menghubungkan kedua benteng ya, middle game. Dijaga benteng B8, lanjutkan benteng A ke petak D1, kemudian benteng ke petak E6. Menteri mundur ke petak C2, mainkan langkah G6. Kemudian menteri C1, raja naik ke petak G7. Kemudian menteri naik ke petak F4. Ya. Kenapa di sini salah? Karena sebenarnya ada langkah yang lebih bagus ya. Kira-kira apa langkah terbaiknya? Ya harusnya di sini mendorong pion E5. Jadi langsung mendorong pion E5. Kalau dimakan, maka akan ada ancaman discover attack dari benteng. Apabila kuda ke petak D5 akan membuat putih bisa main benteng E4. Tujuannya benteng H4. Ini ngancam. Menteri F4 dimainkan. Kemudian ya, sebentar saya nyalakan lampu dulu. Ya, menteri ke petak F4 dijawab dengan langkah menteri ke petak E7, kuda ke petak H4, ancaman Royal Fork, raja geser. Nah, ini tidak bisa dilanjutkan ya, kuda F5 karena akan percuma. Kalau dimakan, makan pakai kuda, ada menteri F8 menjaga. Nah, jadi akhirnya putih di sini pilih mundur lagi karena ada ancaman Fork G5 ya. Padahal juga bisa menteri F5, tapi udah nggak guna sih soalnya. Magnus membuat Alekhine dengan benteng L8 dan akhirnya ada serangan pada pion di petak E4. Langkah ke-23, Hans Niemann panik sepertinya. Padahal waktunya unggul, dia langsung mendorong E5. Bisa panik, bisa juga mau coba jatuhin waktunya Magnus Carlsen yang tinggal 21 detik di bawah 30 detik. Kenapa ini salah teman-teman? Karena ini jadi bumerang buat putih ya. Harusnya di sini ada langkah yang lebih bagus ya, yaitu dengan jalan benteng ke petak D3. Apa gunanya kalau misalkan dimakan? Ternyata nggak bisa loh. Kalau dimakan, makan lagi, makan, ada menteri makan F7 skak. Nah, mungkin karena udah ini banget ya, pengen banget menang lagi gitu, kesel juga gitu karena ini game terakhir. Ya, dia pengen menang. E5 didorong, membuat hitam bisa kuda D5, kudanya jadi lebih nyaman. Menteri ke petak G4, salah lagi. Harusnya di sini menteri mundur petak C1 dengan menteri G4, maka hitam di sini bisa pukul pion dan kemudian putih pukul pakai benteng. Dan apa kira-kira langkah terbaik hitam? Yes, gajah ke petak B8. Jadi akhirnya
hitam di sini menguasai jalur E ya teman-teman. Walaupun di sini ada langkah yang lebih bagus selain gajah ke petak B8, yaitu menteri ke petak B4. Langsung ngancam. Tapi gajah B8 natural lah menurut saya. Ya, langkah yang pasti kita akan pilih. Makan-makan membuat hitam unggul jalur E, kemudian menteri H4, ancaman kuda ke petak E5. Bukan langkah yang tepat ya. Harusnya di sini memang harus menerima pertukaran. Menteri H4, kemudian hitam di sini menteri ke petak E7, coba tuker lagi. Harusnya di sini menteri ke petak D7. Kemudian menteri makan lagi. Kemudian kuda F1 langkah ke-30, raja G7, kemudian G3, benteng ke petak E2 masuk, kuda ke petak D2 menutup, gajah 7, kemudian raja F1 mundur. Endgame teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan A3, kuda manuver ke petak C7. Sekarang ya teman-teman ya, putih memiliki kelemahan yaitu pion di petak D4. Tapi Magnus juga waktunya harus melangkahnya juga harus cepat karena waktunya mepet teman-teman. Benteng D7, kemudian diancam lagi, dijaga, kemudian F5, raja E2, raja F6 dan raja D3. Ini yang membuat saya kesal di live ya, karena Hans Diemen panik sendiri gitu dan kena ngapain rajanya ke petak D3, udah tahu ada benteng di sini. Coba temukan langkah yang bagus untuk hitam di sini guys. Yap, ada C5 dong, menekan pion petak D4, udah tahu ini pin. Raja C3, kemudian gebuk pion D4, kemudian digebuk lagi dengan kuda F. Kemudian kuda ke petak G5, langkah yang bagus, mengancam pion H3 dan ancaman kuda E4, skak dapat pion F2. Ya, membuat putih benteng F1 akhirnya, dan kuda ke petak E4, raja ke petak D3. Gak mau ngambil pion petak H3 ya, karena di sini ada kuda C5, kemudian raja ke petak E2 dan manuver kuda A4. Ada ancaman kuda, ada ancaman pion. Kuda mundur F3, lakukan skak dulu benteng ke petak E7, raja ke petak D2, digebuk pion B2. Kemudian kuda ke petak B4, skak lagi benteng D7, raja C3, skak lagi kuda 4. Unggul satu pion, masih susah juga sebenarnya. Raja C2, kuda C5 manuver buat kuda E4, ada ancaman ini. Kemudian kuda ke petak D2 menjaga petak E4, nggak mau tuker, kuda ke petak E6, kuda B3, G5. Kemudian F3, gajah ke petak B8 ancam. Kemudian G4. Dan kemudian hitam mainkan langkah kuda ke petak F4. Ya, udah enak buat hitam. Sisa di bawah 20 detik. Benteng E1, gajah ke petak E5. Kemudian raja ke petak B1, benteng C7, benteng D1, masuk benteng C3, ancam kuda dan ancam pion F3. Raja ke petak A2, gebuk pion F3, 2 pion hitam unggul, kuda C5, gebuk lagi pion H3, kuda D7, raja 6, balik lagi, raja petak F7, gebuk F5, kemudian raja F6, benteng D7 masuk, gebuk F5, gebuk pion B7, kemudian A5, kuda C6, benteng H2. Ya, langkah ke-64. Gimana cara hitam menang? Inilah, fokus ini aja. Kemudian raja B1, gajah F6, benteng B5, raja G4, kuda E4, gajah G7, gebuk, kemudian benteng B2 skak, kuda ke petak E2 skak, raja ke petak D1 dan disederhanakan. Ya, kemudian benteng C5, gajah F6, kemudian A4, benteng A2, A5, kemudian H5, kuda B4, benteng A4, benteng D4, raja F3, benteng ke petak C6, ya udah ditukar. Menang nggak teman-teman? Menang lah, 2 pion lawan 1 pion. Raja C2, H4, kemudian raja B3, benteng A1, raja B2, benteng A5, raja B3, H3, raja B4, kemudian benteng A1, raja B5 dan H2. Inilah yang membuat Magnus Carlsen akhirnya boom gitu, membanting catur teman-teman. Karena Magnus Carlsen 2 kali menang berturut-turut dan akhirnya menang melawan Hans Diemen. Ya, selebihnya lagi Magnus Carlsen lebih gila karena di babak semifinal mengalahkan Duda Engetov dengan 3-0 langsung. Ini teman-teman partainya ya, bisa ya lebih ke faktor emosional ya, karena waktu itu ketinggalan duluan dari 2 game. Dan mesti menang terus, itu luar biasa sekali teman-teman. Apa komentar kalian teman-teman? Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Magnus Carlsen akhirnya keluar sebagai juara dunia bersama dengan Jan Nepomniachtchi. Nah, Hans Diemen belum menyerah nih karena dia sekarang menantang Daniel Dubov untuk bermain catur ya, disponsori oleh WR Chess Master, salah satu sponsor besar dari Jerman. Ya, dimana kalau setiap awalnya nih ditantang oleh Dubov, setiap menang 2000 US dollar.
tapi dinaikin sama Hans Zimmer. Gimana kalau 20.000 US dollar? Beuh. Gokil men. Mampukah atau akankah terjadi di duel Dubov melawan Hans Zimmer di tahun 2025 ini? Coba komen guys. Kita bahas video apa lagi.